Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini semua bersuka cita, amin. Amin, luar biasa. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Juni. Gak terasa bulan Mei ini cukup panjang juga ya. Tapi kita mau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan buat kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau bawa kerinduan kami. Lewat setiap jemaat yang hadir Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan kami di tempat ini, biar kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Mari naikkan sembah-Mu. Kita mau sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan sembah untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengenal kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
sembah-Mu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kau Tuhan yang termanis, Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar buat kami. Janji-Mu, kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang layak kami puji, Kau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang pemanis Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan sembah-Mu ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan baik. Tuhan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Di segala kesesakan kami, keterpurukan kami, hanya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami puji. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai lagi Tuhan, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap percaya dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Boleh salam kanan kirinya, katakan kamu keren hari ini. Kamu keren. Kamu keren hari ini. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita mau katakan hari ini, kita mau rayakan kasih-Nya. Tuhan baik. Mari sama-sama katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa.
beri kemuliaan buat Tuhan. Masih bersukacita, amin. Kita mau nyanyikan lagu ini, Ada Kuasa. Buat Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Baik, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau hidup lebih intim dengan Tuhan. Kami mau bersekutu. Ajar kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh mengerti Tuhan dan melakukannya setiap hari. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau sekali lagi katakan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, diriku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu.
kalau kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang giliran Engkau ya Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bersedia menjadi juru bicara Tuhan bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Urapilah bibir lidah hamba-Mu ini, urapilah kami semua, agar kami mengerti, memahami, untuk kami mudah melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ketemu lagi ya dengan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan lihat saya di depan ini ya. Kalau bosan ya saya pulang ya. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Dalam bulan ini kita masih membahas tentang keintiman dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah. Judulnya keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Apa tidak maju? Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bapak Ibu, nats yang baru saja kita baca ini merupakan kerinduan ya Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada murid-muridnya secara khusus pada waktu itu. Dilatar belakangi oleh murid-muridnya yang merasa gelisah dan sedih karena akan kehilangan Yesus. Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa. Ya, kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, di situ ada ayat yang mengatakan janganlah gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Elohim, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Disinilah Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat tinggal, jangan gelisah. Ya, seolah-olah muridnya tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Seolah-olah mereka sudah menyatu. Ya, bukan seolah-olah, menurut saya pun mereka sudah mengalami keintiman yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka merasa gelisah, merasa sedih. Lalu selanjutnya kalau kita baca ayat sebelumnya,
di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, Tuhan lebih lanjut mengatakan, "Aku akan memberikan engkau roh penghibur. Aku akan memberikan engkau roh penolong. Aku tidak selama-lamanya bersama-sama dengan engkau, hai murid-muridku. Tetapi roh itu akan ku minta kepada Bapa sehingga roh itu datang menjadi penghibur dan penolong." Jadi di sini Tuhan Yesus selalu rindu bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, kata Yohanes 14 ayat 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Di sini Tuhan Yesus menunjukkan selalu rindu, selalu ingin bersama-sama dengan muridnya melalui hubungan yang akrab, yang intim dengan Bapanya, dengan Tuhan. Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus menggambarkan hubungan itu di pasal 15 lebih lanjut ya. Ini suatu percakapan Tuhan Yesus yang begitu sangat dekat dengan murid-muridnya. Karena Injil Yohanes atau Rasul Yohanes ini dikenal adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain, kalau di kitab-kitab yang lain itu hanya menceritakan perbuatan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita baca Injil Yohanes, Rasul Yohanes, ini selalu menceritakan tentang perkataan Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya lihat Rasul Yohanes ini selalu kepo dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau sedang berbicara sama orang Yahudi, waktu itu ngomong apa? Diceritain di sini. Ya. Jadi nampaknya Rasul Yohanes ini adalah rasul yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, selalu berada di pangkuan Tuhan, di pelukan Tuhan, kata cerita sejarah ya. Jadi di sini lebih lanjut Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur." Ini mau menekankan hubungannya dengan murid-muridnya. Di sini Tuhan menggambarkan hubungan dengan murid-muridnya seperti pokok anggur dan ranting. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari Alkitab, gambaran hubungan ini adalah sesungguhnya bagi kita. Yesus yang adalah pokok anggur dan kitalah adalah rantingnya. Gambaran hubungan ini kalau kita baca keseluruhan Alkitab, itu hal yang utama dan hal yang penting. Dimulai dari peristiwa penciptaan manusia. Tuhan Yesus ingin ada hubungan dengan manusia, sehingga Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Apakah Tuhan Yesus tidak punya hubungan dengan malaikat-malaikat? Ada. Tapi hubungan itu bukan hubungan yang penting bagi Tuhan. Hubungan yang penting dan utama adalah Dia memiliki hubungan dengan manusia. Maka untuk itulah manusia diciptakan. Manusia sengaja Tuhan ciptakan supaya manusia itu dan Tuhan berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab ada gambaran hubungan tentang bapa dan anak, tentang gembala dan domba-dombanya, tentang sahabat Tuhan. Dan kalau kita membaca di akhir kitab kita, itu Tuhan menghubungkan, memberikan hubungan itu seperti pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.
Jadi keseluruhan Alkitab ini bicara tentang hubungan, keintiman, keakraban, bergaul dengan Tuhan. Itu yang digambarkan oleh Alkitab. Dan inilah yang mau Tuhan ajarkan, adakan bagi kita. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya supaya hubungan yang tadi terputus karena dosa itu pulih, dekat kembali, menyatu kembali dengan Tuhan. Dia rela memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya untuk memulihkan hubungan itu. Itu yang kita bahas minggu lalu, bahwa hubungan dengan Tuhan dilakukan melalui persahabatan dengan Tuhan. Dalam nats ini kembali ditekankan, Yohanes 15, bahwa hubungan dengan Tuhan akan membuat kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Hubungan dengan Tuhan tidak hanya sekedar hubungan, tetapi hubungan yang menghasilkan buah. Digambarkan di sini bahwa orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan itu buahnya harus banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ternyata Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan yang dikehendaki di dalamnya adalah kita menghasilkan buah-buah. Dalam Alkitab ada beberapa buah ya yang bisa kita pelajari. Satu adalah buah pekerjaan baik. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Ya, ayatnya tidak saya buat tapi saya bacakan ya. Buat Bapak Ibu silakan juga mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. Buah pekerjaan yang baik. Ada lagi buah kehidupan yang kekal, Yohanes 4 ayat 36. Ada lagi buah kebenaran, 2 Korintus 9 ayat 10b. Ada lagi buah-buah pertobatan dalam Matius 3 ayat 8. Ada lagi buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan dalam Kisah Rasul 3 ayat 4. 7b itu bicara tentang buah kesaksian jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu, berhubungan intim dengan Tuhan itu enggak rugi. Berhubungan intim dengan Tuhan itu enggak sia-sia. Karena keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu lebih penting berhubungan dengan pekerjaan, ya itu hanya terbatas dengan pekerjaan. Dan biasanya masih banyak hal-hal yang merugikan kita. Bahkan di dalamnya kita bisa stres. Ya. Tadi kemarin saya baru ketemu teman. Dia bilang, saya itu kerja 48 jam.
Gile bener saya bilang. Saya tuh kalau kerja, berarti 2 hari kerja, 2 hari libur Pak. Enggak, kerja saya itu 48 jam terus menerus. Hebat saya bilang. Kami waktu ada seminar dan pelatihan di Solo 3 hari, ada dosen yang memberikan semacam renungan gitu ya. Kita ini dosen-dosen, pimpinan katanya, banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mengenai penelitian, buku, ya pendidikan, pengajaran, sampai kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Saya merasa terpukul, merasa ditegur Tuhan pada saat itu. Sambil saya tendang teman saya. Lo juga kan? Kita lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, usaha kita. Mungkin juga kita lebih banyak berhubungan dengan keluarga kita. Tetapi kita seringkali lupa berhubungan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa sukses di dalam pekerjaan kita. Tetapi apakah kita sukses, ada buah ketika kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan? Jadi hari ini kita mau belajar ya Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menghasilkan buah-buah ini. Keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah. Yang jadi pertanyaannya adalah, bila manakah keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah? Saya biasa ya berkhotbah dengan pola bertanya, supaya kita akan melihat sama-sama jawabannya melalui Alkitab. Bila manakah keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah? Bila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan 3 faktor pendukung atau kondisi agar keintiman dengan Tuhan itu menghasilkan buah. Ya. Jadi ada 3 kondisi, 3 faktor yang akan kita pelajari supaya keintiman dengan Tuhan kita itu menghasilkan buah. Yang pertama, bila iman kita yang semakin bertumbuh. Ini faktor pertama, kondisi pertama. Ketika iman kita dapat menghasilkan buah, ketika keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah, maka kondisi yang pertama, faktor yang pertama adalah bila iman kita yang semakin bertumbuh. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Elohim, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika mereka dibaptis, mereka mengalami pertumbuhan.
Mereka percaya kepada Tuhan dan memberi diri dibaptis. Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun membaca Alkitab dan berdoa, sehati berkumpul berdoa. Tiap-tiap hari mereka mengadakan persekutuan dengan satu dengan yang lainnya, dengan keluarga. Mereka bahkan mengadakan perjamuan kudus tiap hari. Mereka sungguh-sungguh melakukan keintiman dengan Tuhan, bukan sekedar, bukan asal, bukan rutinitas, tetapi mereka lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Iman mereka tunjukkan sebagai iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya buat kita, seberapa besar sekarang iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan? Sejak kita dibaptis, apakah iman kita semakin bertumbuh atau semakin menggap-menggap? Atau mungkin semakin redup, malah mati? Apakah kita masih punya kerinduan yang terus menggebu-gebu membaca firman Tuhan? Apakah kita masih punya kerinduan yang menggebu-gebu beribadah, bersekutu dalam setiap kebaktian-kebaktian kita? Baik itu kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian kaum wanita, kebaktian kaum pria. Apakah kita masih punya kerinduan yang rindu berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kepada Tuhan? Itu tanda iman kita yang semakin bertumbuh. Kalau tidak ada, itu perlu dipertanyakan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan mau iman kita adalah iman yang semakin bertumbuh. Apakah perilaku perbuatan kita semakin lebih baik? Apakah kita semakin sabar? Apakah kita semakin baik menolong orang lain? Apakah kita semakin memiliki kelemah lembutan? Apakah kita semakin mempunyai kasih terhadap istri dan anak-anak kita? Apakah itu yang harus kita pertanyakan di dalam kehidupan kita? Kalau tidak, berarti iman kita bukan semakin bertumbuh, tapi semakin berkurang. Itu yang selalu diminta oleh murid-muridnya. Guru, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mari Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan dapat menghasilkan buah. Kalau kondisi yang pertama ini kita buat, kita setting di dalam kehidupan kita. Ketika iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Orang lain harus melihat bahwa iman kita itu semakin bertumbuh. Sehingga itu akan memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar. Ayat 47, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kalau di dalam keluarga kita sendiri kita jadi troublemaker, pembuat masalah, ya mau gimana? Kita bisa berdampak bagi orang lain di sekitar. Kalau di lingkungan kita sendiri kita sulit ya berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai iman yang semakin bertumbuh? Bapak Ibu, kita ini sedang, kata Rasul Paulus, sedang dalam pertandingan iman. Kita ini sedang bertanding dalam
lingkup saudara seiman juga bertanding dalam lingkup saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Jangan saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita malah sikapnya lebih sabar daripada kita. Malah sikapnya lebih baik daripada kita. Ya. Malah sikapnya lebih mengasihi orang lain daripada kita. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak menunjukkan iman yang semakin yang bertumbuh itu melalui perbuatan kita, melalui hubungan kita dengan Tuhan, maka sangat sulit keintiman dengan Tuhan itu dapat menghasilkan buah. Ya. Mari kita ukur, kita evaluasi iman kita kepada Tuhan. Apakah iman kita sudah benar-benar tertanam dengan benar kepada Tuhan? Apakah iman kita sudah benar-benar ditopang oleh Tuhan dengan benar? Supaya kehidupan kita menunjukkan iman yang semakin bertumbuh. Dan itu dasar kita membangun keintiman dengan Tuhan yang menghasilkan buah. Amin. Ya. Kan kalau mau ibadah susahnya setengah mati ngumpulinnya. Ya, tapi kalau mau jalan-jalan, mau makan-makan, sama Bapak Ibu, di kampus juga begitu. Kami bikin persekutuan setiap hari Jumat, doa staf sama kantor. Dah, paling 2-3 orang. Tapi habis ini kita makan-makan, habis itu nonton. Banyak. Banyak. Saya bikin ide supaya kita doa setiap hari Jumat. Ya. Ya paling 2-3 orang, 4 orang. Tapi kalau ada acara selanjutnya, yang ini, datang itu. Makanya pernah ada di TikTok, ada doa orang ya, lucu itu. Tuhan kutuklah 2 orang ini, karena ketika kerja mereka nggak ada. Tapi ketika mereka makan, mereka ada nambah 2 orang. Kutuklah 2 orang ini katanya. Doanya begitu, aduh saya lucu banget itu. Saya lihat, aduh, ya bener, kalau udah urusan-urusan happy-happy, senang-senang. Kapan kita bisa bertumbuh Bapak Ibu? Kapan kita bisa membangun dan meningkatkan kemajuan di gereja kita? Kalau untuk berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan, sharing itu aja susah. Mari kita tingkatkan keintiman dengan Tuhan dengan menghasilkan buah bila kita menunjukkan iman yang semakin bertumbuh. Udah mulai pelan amennya. Kalau di gereja-gereja lain saya ngomong yang pedas-pedas gini nggak bakalan diundang lagi. Ini pengalaman saya. Tapi di gereja ini pasti saya ada jadwalnya. Saya bilang nggak apa-apa, saya nggak diundang lagi. Saya bilang sama pengurusnya, nggak apa-apa. Yang penting saya memberitakan firman. Ternyata masih ada sih yang undang-undang saya. Bersyukur. Ya. Yang kedua, faktor pendukung yang kedua atau situasi yang kedua. Keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah. Bila manakah itu? Bila hidup kita di bawah tekanan.
Ini menarik nih. Ya, Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Elohim yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, bangsa Israel ini berada di pembuangan. Mereka berada dalam situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Karena mereka dibuang di negeri Babel. Ini Tuhan mengasih tahu, Tuhan itu Elohim yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Karena mereka menjadi lesu dan menjadi lelah seperti teruna yang jatuh tersandung. Ya, lelah, lesu, lemah, lunglai, apalagi loyo. Begitu banyak tekanan-tekanan dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita ini seringkali lemah. Kita manusia yang paling rawan dengan kelemahan. Kita manusia yang paling rawan dengan kesesakan, kesusahan. Itu membuat kita menjadi tertekan. Kita menjadi letih, lesu. Ya. Kita menjadi tersandung. Tapi kata Tuhan, ketika engkau berada di bawah tekanan, tetapi engkau berada di bawah tekanan, sambil engkau menanti-nantikan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, maka engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Kesegaran yang baru. Kita mengalami banyak tekanan, Bapak Ibu. Pekerjaan, syukur yang udah pensiun. Kami masih berada di bawah tekanan. Ya. Apa keluarga inti sih udah aman. Keluarga yang besarnya ini, yang ngutak-ngatik keluarga inti, ya kan? Ada aja tekanan-tekanan, itu ada saja. Ya, lagi enak-enak aman, anak-anak ribut. Ya. Kami masih diuji masalah kesabaran. Tapi seringkali jadi letih, lesu, berbeban berat. Ya. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Tetapi kata Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu, saya mau cerita kesaksian sedikit mengenai pekerjaan saya ya. Saya kalau cerita ini saya nangis sama Tuhan. Saya keluar dari kampus yang lama karena udah banyak yang tidak pas menurut saya. Saya 10 tahun di sana, ya. Lalu saya harus pindah ke STT yang baru yang sekarang saya ini. Saya masuk ke STT yang baru, ternyata prodinya hampir tutup, Bapak Ibu. Saya dipercayakan untuk memegang prodi Magister Pendidikan Kristen. Saya masuk, saya lihat udah mau tutup. Akreditasinya saya masuk itu tinggal 4 bulan lagi akreditasinya itu selesai. Masa berlakunya. Waduh, saya bilang. Terus saya tanya, mahasiswanya ada? Mahasiswanya 2 tahun ini enggak ada, Pak. Karena enggak ada yang daftar.
paling daftar 1-2 orang. Waduh, saya keluar dari lubang singa, masuk lubang harimau ini saya bilang. Ya, belum lagi dosennya di prodi saya cuma 2. Batas minimal itu 5 untuk memenuhi akreditasi. Saya dipercayakan Bapak Ibu. Wah, saya pengen kembali yang ke lama. Tapi ya udah terlanjur resign, udah keluar, masa masuk lagi kan malu ya. Aduh, mana ya? Mau istirahat dulu nanti nggak ada penghasilan. Tapi akhirnya saya membangun keintiman dengan Tuhan. Biasa pagi, sekarang malam saya tambah. Saya porsir. Tuhan berikan saya hikmat, ini gimana ini barang ini saya bilang. Ya, padahal pimpinan harus hidup kembali Pak Daulat. Gimana caranya? Aduh, gimana caranya Pak? Saya bilang. Ya Pak Daulat kan udah pengalaman. Iya juga sih saya bilang. Cuman belum pernah pengalaman yang kayak begini. Saya bilang. Saya doa pagi, saya doa malam. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Ya, Pak, untuk mahasiswa apakah kita bisa menyediakan beasiswa untuk S2? Biasanya beasiswa itu untuk S1. Ya. Apakah dana kita ada, Pak? Kalau beasiswa full nggak bisa, Pak Daulat. Oke, Pak, nggak apa-apa. Kita mau pancing dulu. Kita biayai beasiswa SPP saja, tapi biaya akhirnya mereka bayar. Ya. Akhirnya ada peminat 7 orang. Puji Tuhan. Ya. 7 orang akhirnya bertambah Bapak Ibu. Jadi 15, jadi 20 dan tidak ada lagi beasiswa. Ya. Akhirnya mereka bayar full untuk yang angkatan-angkatan yang selanjutnya. Tapi pancingan ini berhasil. Itu ya. 7 orang, terus angkatan tahun berikutnya ada 15, ada 20, dan sampai sekarang ada 60 orang. Ya. Nah giliran dosennya nih. Ya, saya doa lagi, saya gempur lagi dengan doa, Tuhan gimana ini? Tiba-tiba Tuhan kasih wajah teman-teman saya. Hubungi mereka. Oh saya hubungi, kayaknya mereka udah ada ngajar di tempat lain deh. Pikiran saya begitu, enggak, hubungi mereka. Saya hubungi, Pak, bersedia bisa jadi dosen tetap di STT kami? Oh kebetulan Pak Daulat, saya lagi butuh buat ngajar. Tapi mohon maaf Pak, karena kami lagi masih ada masalah, ya, kami belum bisa bayar penuh, saya bilang. Oh enggak apa-apa, saya kan juga ada pekerjaan, yang penting doktor saya ini kepake katanya, ngajar. Saya hubungin 2 orang, 3 orang, masuk semua Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang giliran akreditasi. Puji Tuhan ketika semua masuk, data-data masuk, dosen masuk, mahasiswa masuk, terdata Bapak Ibu. Ternyata mereka nggak datang visitasi, tapi mereka ngelihat hanya di pangkalan data kami, lalu mengeluarkan akreditasi. Ya, ini baru jarang terjadi. Akreditasi itu harusnya asesmen lapangan, penilaian lapangan. Mereka datang ngelihat. Saya kalau mikir Bapak Ibu, kalau mereka datang, data-datanya itu nggak ada, yang lalu-lalu. Habis ini saya bilang nih Pak Guru ya. Tahu ya, habis ini. Tapi Tuhan tolong Bapak Ibu. Mereka enggak menilai datang, tapi mereka menilai pangkalan data kami. Pangkalan data kami dosennya ada, mahasiswanya ada, aman. Keluarlah akreditasi baik untuk Prodi MPD. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika kita di bawah tekanan Bapak Ibu, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Maka Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Ya, saya jadi orang kepercayaan yayasan sekarang.
Pokoknya apapun ide untuk kemajuan kampus, tanya Pak Daulat. Bukan untuk kemuliaan saya ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Pak, ini S1 enggak ini nih. Tolong diskusi sama Pak Daulat. Akhirnya kami bikin S1 eksekutif. Karena beasiswanya full. Beasiswa SPP S1 itu full. Jadi kekurangan dana, coba kita buat S1 eksekutif, saya bilang. Jadi S1 eksekutif itu berbayar, full. Untuk mendukung, mensupport untuk dosen-dosen S1 bisa dibayar. Berhasil Bapak Ibu, puji Tuhan, sekarang ada 30 orang. Bayangkan 30 orang kali 4 juta tiap semester. Itu terkumpul 120 juta. Bisalah membayar dosen-dosen S1. Ya, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi ketika kita di bawah tekanan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka buah-buah pekerjaan yang baik itu kita alami dalam kehidupan kita. Terakhir, bila manakah keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah? Yang ketiga, bila kekudusan kita tetap terjaga. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Ini Tuhan mengatakan, Tuhan melakukan pengudusan kepada diri kita seluruhnya. Tetapi ada kata semoga nih. Ya. Ada harapan supaya ketika Tuhan sudah melakukan pengudusan buat kita semua melalui pengorbanan dan darah Tuhan Yesus, nah giliran kita yang harus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kekudusan yang tetap terjaga akan menghasilkan keintiman dengan Tuhan melalui buah-buah yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar macet ya. Keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah. Bila manakah keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah? Yang pertama, bila iman kita yang semakin bertumbuh. Yang kedua, bila hidup kita di bawah tekanan. Dan yang ketiga, bila kekudusan kita tetap terjaga. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu Janjimu yang Ajaib. Mari kita nyanyikan lagu ini, Janjimu yang Ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyata. Mari berdiri bersama-sama. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku,
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar setia. Mari kita angkat tangan kita. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib. Amin, haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan ajaib. Kami percaya kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami.
Kami percaya Kau Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kuatlah hai jiwaku. Kuatlah hai jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada kami. Yang lemah saat ini diberikan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berbicaralah ya Tuhan terus dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Mengingatkan kami terus akan firman kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa bahwa ada buah-buah yang kami nikmati ketika kami melakukan keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, saya silakan. Haleluya. Semuanya terberkati, amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas pundi-pundi, saya persilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat persembahan kita dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk lawatan-Mu. Engkau sudah pimpin kami dari sejak kami berangkat dari rumah. Engkau memimpin kami Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Tuhan pada saat ini kami boleh mendengarkan lawatan firman. Benar Tuhan, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk setiap hari menantikan Tuhan, agar kami mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami berdoa buat Bapak Gembala sidang di tempat ini beserta Ibu Tuhan. Kami mendukung Tuhan setiap pelayanan Bapak Gembala sidang di tempat ini beserta para staf gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati Tuhan Bapak Gembala sidang berserta staf dimanapun mereka ditugaskan. Kau berkati Tuhan dalam pekerjaannya. Kau berkati dalam keluarganya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai keluarga Bapak Gembala sidang beserta para staf gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pagi ini teruntuk Bapak rohani kami beserta Ibu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, agar Bapak rohani kami beserta Ibu senantiasa dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati buat keluarganya, anak-anak beserta mantu yang ada di Australia. Biarlah kiranya Tuhan kehidupan Bapak rohani kami beserta Ibu senantiasa Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini teruntuk para aktivis di gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari tim pemusik, tim multimedia, para penyambut jemaat, para pengumpul persembahan. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Peran serta mereka sangat berarti di rumah ini. Kami percaya Tuhan, rumah ini adalah rumah Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan ibadah di tempat ini. Dari ibadah umum seperti ini, Tuhan berkati setiap sidang jemaat-Mu dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam studinya. Tuhan berkati mereka dan dengan berkat damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, nama Tuhan ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati sekolah minggu.
Kau juga memberkati pemuda, ibadah pemuda remaja. Kau juga memberkati ibadah kaum wanita di tempat ini. Terpujilah namamu Yesusku, terpujilah namamu Yesus. Kami juga berdoa untuk pagi ini, teruntuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak para Menteri, para anggota DPR dan MPR. Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam mereka, sehingga negara ini boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hanya melakukan dan mengucap syukur saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdiri. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menghadapkan wajahnya menyinarkan kepadamu. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, menyertai kita bersama-sama, mulai pagi ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Bersama-sama katakan,